Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. Nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Amma ba'd. Baik, masuk fi syarh kitab Nailur Rajah Syarah Safinatin Najah Syekh Ahmad bin Umar Asy-Syatiri rahimahullah yang wafat tahun 1360 Hijriah. Qala rahimahullah, faslun syurutul jumu'ati sittah. Syarat syah salat Jumat ada 6. Al-ma'na anna syurutal lati tushtaratu li sihhatil jumu'ah ziyadatan ala syuruti ghairiha min baqiyatis salawat sittah. Makna kalimat ini, syarat Jumat ada 6, maknanya adalah bahwa syarat yang diharuskan terpenuhi untuk keabsahan salat Jumat ada 6. Ziyadatan, sebagai tambahan dari syarat salat yang telah berlalu. Jadi semua syarat sah salat 5 waktu, ya kan? Itu juga berlaku pada salat Jumat. Cuman untuk Jumat ada tambahan syaratnya. Paham ya? Jadi jangan sampai dipahami bahwa syarat sah salat Jumat cuma 6. Enggak. Kemarin kan syarat sah salat ada berapa? Ya hitungannya berbeda-beda ya, belasan. Ya, ada yang menyebutkan belasan, ada yang menyebutkan 10, ada yang menyebutkan 8. Tapi semuanya berpulanglah pada hal yang sama. Nah, 6 ini tambahan terhadap 8 atau belasan syarat tersebut. Jadi kayak menghadap kiblat. Di sini enggak disinggung lagi menghadap kiblat syarat sah salat Jumat. Kenapa? Karena sudah disebutkan menghadap kiblat syarat sah salat. Jadi semua syarat sah salat yang telah berlalu itu juga merupakan syarat sah salat Jumat ditambah 6 ini. Ditambah 6. Baik. Ya, di sini beliau menyebutkan syarat sah salat ada 8 kan di matan. Syarat sah salat ada 8. Berarti kalau ditambahi Jumat di sini 6, berarti syarat sah salat Jumat ada 14. 8 syarat sah salat secara umum ditambah apa? Ditambah 6. Baik. Kata beliau rahimahullah, wa sakata anisyurut allati tushtaratu liwujubiha. Penulis rahimahullah tidak membahas syarat wajib Jumat. Apa itu syarat wajib Jumat? Yakni syarat yang kalau terpenuhi pada seseorang dia wajib salat Jumat. Dia wajib salat Jumat. Jelas ya? Jadi syurut wujub ini terkait dengan orangnya. Adapun syarat sihah terkait dengan salat Jumatnya. Paham? Kalau syarat wajib terkait dengan orangnya. Di mana kalau terpenuhi syarat ini, maka orang itu wajib Jumatan. Apa syarat wajib Jumat? Kata beliau wahiyya sab'ah. Ada 7 syarat wajib salat Jumat. Kalau terpenuhi 7-7-nya, maka orang itu wajib Jumat. Kalau tidak terpenuhi salah satunya, maka dia tidak wajib salat Jumat. Walaupun kalau dia pergi Jumatan mungkin sah. Jelas ya, seperti yang akan diterangkan. Syarat yang pertama al-Islam. Syarat yang pertama apa? Al-Islam. Islam ini syarat wajib Jumat. Maka orang kafir tidak wajib salat Jumat. Yang dimaksud dengan Islam di sini adalah al-Islam walau fi ma madha. Yang penting dia pernah Islam. Yang penting dia pernah Islam, maka dia wajib salat Jumat. Kenapa? Karena orang yang sudah mengakui agama Islam kemudian dia murtad, maka itu tidak menghalangi dia untuk dituntut melakukan kewajiban. Paham ya? Sama seperti ikrar, pengakuan terhadap utang. Kalau saya bilang saya misalnya bersaksi, saya punya utang sama Ino 100.000. Pekan depan saya ingkari, enggak, saya tidak punya utang. Maka pengingkaran saya ini tidak bisa menggugurkan pengakuan saya sebelumnya. Saya tetap berutang. Paham ya? Saya tetap berutang. Kalau saya sudah pernah ikrar mengakui saya punya utang, terus belakangan saya juhud, saya ingkari, maka juhud ini tidak menafikan apa? Tidak menafikan pengakuan sebelumnya. Sama seperti sini, orang murtad dia sudah pernah mengakui Islam. Saya akui Islam, agama yang benar dan seterusnya. Kemudian dia murtad, dia mengingkari Islam, maka pengingkarannya tidak berpengaruh pada pengakuannya. Dalam artian walaupun dia sudah murtad, tetap dia wajib mengerjakan ibadah.
Cuman, apa maksudnya orang murtad wajib beribadah, wajib sholat Jumat? Maksudnya adalah orang murtad ini kalau dia masuk dalam Islam, dia wajib mengkodok semua sholat Jumat yang dia tinggalkan. Orang murtad ini wajib mengkodok semua sholat Jumat yang dia tinggalkan. Kenapa? Karena kalau dia ikut sholat Jumat dalam keadaan murtad tidak sah, dia kafir. Dia apa? Kafir. Sementara syarat syah sholat Jumat niat, syarat syah niat Islam, ya kan begitu. Makanya perhatikan di sini ya, syarat Islam yang dikemukakan oleh para fuqaha ini terkadang Islam yang dimaksud adalah Islam halan, sekarang dia harus Islam. Terkadang yang dimaksud Islam walau fi mamadha, walaupun pernah Islam. Paham ya? Saya kasih contoh. Ketika para fuqaha mengatakan syarat syahniat adalah Islam, apa yang dimaksud dengan Islam di situ? Syarat syahniat adalah Islam. Islam apa? Islam sekarang atau walaupun pernah Islam? Islam sekarang halan. Kalau dia sekarang bukan Islam, maka tidak sah niatnya. Ya kan? Tapi kalau dikatakan syarat syah salat adalah Islam, maka Islam yang dimaksud di situ Islam walau fi mawadha, walaupun pernah dia Islam. Karena itulah orang kafir, perhatikan, orang murtad kalau dia mau salat, sah tidak salatnya? Tidak sah. Kenapa? Karena salat butuh niat, dan niat syaratnya Islam sekarang. Maka orang murtad kalau mau sholat tidak sah sholatnya. Tapi apakah wajib dia mengkodok sholat yang ditinggalkan ketika dia kafir? Wajib. Kenapa? Karena dia pernah Islam. Sementara syarat wajib sholat adalah yang penting pernah Islam. Ya, paham sampai sini? Nah, ini kalimat Islam di kalangan fuqaha memiliki dua itibar dan ini harus dipahami supaya tidak salah paham. Iya. Nanti kalau ada yang mengatakan misalnya orang Islam tidak sah ibadah, orang kafir tidak sah beribadah, orang murtad tidak sah sholatnya, betul. Tapi kalau masuk Islam wajib nggak dia kodok sholatnya? Ya kan? Ya, jawabannya apa? Wajib. Baik. Maka Islam di sini adalah walau fi mamadho, yang penting pernah Islam. Ya, maka kalau dia murtad memang tidak sah sholat Jumat ketika dia murtad. Tapi ketika dia masuk Islam, karena sholat Jumat wajib bagi dia, maka dia wajib mengkodok. Sama seperti orang Muslim yang wajib sholat, terus dia tinggalkan sholatnya dengan sengaja, maka dia wajib apa? Mengkodok sholat. Baik, karena sholat wajib baginya. Kemudian tentu saja orang murtad yang kembali memeluk agama Islam, ketika dikatakan wajib mengkodok sholat Jumat, tentu saja kodoknya menjadi sholat zuhur. Karena sholat Jumat itu wajib dikerjakan secara berjamaah. Paham ya? Wajib dikerjakan secara berjamaah. Tidak bisa dikodok sholat Jumat sendirian terus 2 rakaat, tidak sah. Ya. Maka yang dimaksudkan orang murtad wajib mengkodok sholat Jumat yang ditinggalkan ketika dia murtad, jadi dikodok menjadi sholat zuhur. Nah, wallahu a'lam bishawab. Ini syarat yang pertama. Islam ini merupakan syarat wajib apa? Sholat Jumat. Yang kedua al-bulugh, balik. Ya. Muslim balik wajib sholat Jumat. Tanda balik ada 3. Seperti yang telah baru di awal kitab, ya kan? Tanda balik ada 3, 2 tanda pada laki-laki dan perempuan, yaitu keluar mani dan genap berumur 15 tahun qamariyah tahdidiyah, dan 1 tanda pada perempuan saja, yaitu keluarnya darah haid. Ya, keluarnya darah haid. Baik. Jadi orang yang sudah balik wajib sholat Jumat. Bagaimana dengan anak yang belum balik? Yani anak yang belum balik tapi sudah mumayyiz tidak wajib sholat Jumat. Tidak wajib sholat Jumat. Tapi kalau ada anak belum balik pergi sholat Jumat, sah atau tidak? Sah. Cuma tidak wajib. Cuman kalau ada anak pergi sholat Jumat ya tetap sah. Hanya saya tidak wajib baginya. Perhatikan, walaupun sholat Jumat tidak wajib bagi si anak, wajib bagi orang tua menyuruh anaknya pergi sholat. Ketika sudah berumur kapan? 7 tahun dan dia sudah mumayyiz. Kalau si anak sudah umur 7 tahun dan mumayyiz, wajib walinya untuk menyuruh anaknya pergi sholat Jumat. Wajib. Walaupun sholat Jumat tidak wajib bagi dirinya. Dan kalau sudah 10 tahun belum sholat Jumat, wajib dipukul. Wajib
dipukul. Sebagaimana telah berlalu penjelasannya terkait dengan apa perintah sholat kepada anak mumayyiz. Kemudian syarat yang ketiga al-aqal, orang yang berakal. Kebalikannya siapa? Apa kebalikan berakal? Siapa orang tidak berakal? Mabuk, gila, pingsan, mabuk. Dan juga anak kecil yang belum mumayyiz. Anak kecil yang belum mumayyiz itu tidak berakal. Sudah sampai sini? Makanya kadang di sebagian pembahasan ditakbir dengan kata tamyiz. Tamyiz. Apa kebalikan tamyiz? Ada mutamiz yang belum mumayyiz. Ya. Siapa yang tidak bisa membedakan? Orang gila tidak bisa membedakan, orang pingsan, orang mabuk, dan anak kecil yang belum mumayyiz. Ya. Maka orang gila, orang pingsan, orang mabuk, anak kecil yang belum balik, belum mumayyiz tidak wajib sholat Jumat. Dan juga tidak sah ada gila datang sholat Jumat, ada anak kecil belum mumayyiz, masih misalnya 5 tahun, 3 tahun datang pergi masjid ikut sholat Jumat, tidak sah sholat Jumatnya. Kenapa? Tidak berakal. Tidak berakal. Baik, pertanyaan. Apakah wajib orang gila, orang yang tidak berakal mengqadha sholat Jumat yang dia tinggalkan ketika dia sembuh? Ya, kalau anak kecil yang belum mumayyiz enggak, tentu saja ya. Anak kecil yang belum mumayyiz ketika dia balik enggak ada, enggak disyariatkan dia mengqadha sholat Jumat yang ditinggalkan sebelum mumayyiz. Tapi kalau anaknya sudah mumayyiz terus dia tidak pergi sholat Jumat, tidak berdosa, ya kan? Cuman ketika balik disunnahkan dia mengqadha sholat Jumat yang ditinggalkan ketika mumayyiz, sunnah tapi tidak wajib. Nah, sekarang gila, pingsan, mabuk. Ada orang gila pas sholat Jumat. Sebelum Jumat dia gila, ya, atau pingsan, atau mabuk. Setelah setelah selesai sholat Jumat, baru dia sembuh dari gilanya, ya. Siuman dari pingsannya, sadar dari mabuknya. Apa hukum dia mengqadha sholat Jumat tersebut? Paham ya? Sebelum Jumatan ada orang minum minuman keras misalnya, teler sampai orang selesai sholat Jumat baru sadar dari gilanya, dari mabuknya. Apa hukumnya dia, Pak? Mengqadha sholat Jumat tersebut. Kita katakan di sini, tentu saja kalau masih ada waktu, ya dia wajib mengqadha, itu tidak ada kalam. Ada orang gila nih, gila dia terus sembuh pada waktu zuhur, maka dia wajib mengqadha sholat Jumat yang baru-baru lewat. Qadhanya dengan sholat apa? Sholat zuhur. Ada orang pingsan bangun jam 2 di hari Jumat, wajib dia sholat zuhur. Bukan qadha sih bahasanya, karena masih dalam waktu ya. Kita tidak berbicara kalau dia sadar kembali akalnya di dalam waktu. Kita berbicara kalau apa? Kesadarannya kembali setelah habis waktu Jumat. Apakah dia wajib mengqadha sholat Jumat tersebut atau tidak? Kata para fuqaha tergantung apa yang menyebabkan dia kehilangan akal. Kalau dia kehilangan akal karena ta'addi, perbuatan dia sendiri dia jadi gila, gara-gara dia sendiri dia mabuk, gara-gara dia sendiri dia pingsan, maka dia wajib mengqadha sholat Jumat yang tertinggal. Lagi-lagi dia qadhanya dengan sholat zuhur tentu saja. Misalnya dia gila selama 1 tahun. 1 tahun berapa kali Jumatan itu? 12 kali 4 ya kan? 48. Setahun dia gila. Apakah dia wajib mengqadha sholat Jumat setahun? Kita bilang kenapa dia gila dulu? Oh, dia gila karena konsumsi obat-obatan terlarang, rusak otaknya. Udah perbuatan dia sendiri, maka dia wajib mengqadha sholat Jumat setahun. Diqadha menjadi sholat zuhur. Tapi kalau bukan karena perbuatan dia, misalnya kenapa dia gila? Ketabrak, kemudian kepalanya gini misalnya, atau satu dan lain hal gitu. Intinya bukan karena perbuatan dia. Maka apa? Kita bilang tidak wajib mengqadha sholat Jumat. Nah, kenapa dia pingsan? Karena panas, sakit dan semacamnya. Oke, bukan perbuatan dia. Tidak perlu dia qadha sholat Jumat. Kenapa dia pingsan? Misalnya, dia pergi mencuri, ditangkap baru dipukul sampai pingsan. Wajib dia qadha sholat Jumatnya karena perbuatan dia sendiri. Paham? Kenapa dia mabuk? Dia minum-minum, berarti dia sendiri yang bikin dia mabuk. Wajib mengqadha sholat Jumatnya. Kenapa dia mabuk?
dia ditipu, dibilangin sama temannya itu soda, ya. Dia minum soda ternyata minuman keras, mabuk dia. Paham? Maka ini tidak wajib mengkodok Jumatnya. Kenapa? Karena ghairu ta'addi. Semisal dengannya orang yang kesurupan jin sama tidak berakal. Apakah dia wajib mengkodok? Tergantung. Kenapa dia kesurupan? Kalau tidak ada angin, tidak ada hujan, dia kesurupan bukan karena perbuatan dia, ya sudah tidak wajib mengkodok Jumat. Tapi kalau kesurupannya gara-gara perbuatan dia sendiri, maka dia wajib mengkodok Jumatnya menjadi zuhur. Misalnya disebutkan salah satu sebab orang kemasukan itu datang ke kuburan tengah malam. Ya, tengah malam. Disebutkan oleh para fuqaha seperti itu. Ini ada orang datang ke kuburan tengah malam terus kerasukan, itu perbuatan dia sendiri. Maka dia wajib mengkodok apa? Jumat yang ditinggalkan selama kalau dia meninggalkan Jumat karena kesurupan. Wallahu a'lam bishawab. Sudah, ini syarat wajib yang ketiga. Yang keempat, wal murriyah, merdeka. Maka budak tidak wajib sholat Jumat. Hurriyah, merdeka, budak tidak wajib sholat Jumat walaupun diizinkan oleh majikannya. Jelas? Kata majikannya sudah ada pekerjaan, silakan pergi sholat Jumat, diizinkan. Tetap tidak wajib. Kecuali kalau disuruh majikannya perintah pergi sholat Jumat, maka dia wajibnya karena disuruh oleh majikannya, bukan karena syariat mewajibkan kepadanya. Paham? Jadi kalau ada budak disuruh majikannya, diperintah majikannya pergi sholat Jumat, maka dia wajib Jumatan bukan karena Jumat wajib bagi dia, tapi karena disuruh tuannya. Ya, adapun kalau tidak disuruh, sekedar dianjurkan atau disuruh milih, ya silakan mau Jumatan boleh, maka tetap dia tidak wajib sholat Jumat. Cuman budak kalau datang sholat Jumat sah. Syarat yang kelima, wadzukurah, laki-laki. Laki-laki wajib sholat Jumat, perempuan tidak wajib sholat Jumat. Baik. Tapi kalau perempuan datang sholat Jumat sah, tidak perlu lagi dia sholat zuhur. Misalnya masjidnya 2 lantai, semua laki-laki di atas, di bawah, ya. Ada perempuan ikut sholat Jumat di atas. Sah atau tidak? Ya sah. Tidak perlu lagi dia sholat zuhur. Nah, tapi perempuan tidak wajib sholat Jumat. Kalau perempuan datang sholat Jumat sah. Yang ke berapa? Yang keenam, wasiha, sehat. Orang sehat wajib sholat Jumat. Laki-laki, merdeka, berakal, balik, sehat, wajib sholat Jumat. Orang sakit tidak wajib sholat Jumat. Tapi kalau dia paksakan pergi ke masjid dan dia sholat, dia paksakan sambil menahan sakit, ya sah Jumatnya. Cuma tidak wajib. Paham? Tidak wajib. Apa patokan sakit yang menggugurkan dia sholat Jumatnya? Patokan sakitnya sama seperti patokan sakit pada sholat berjamaah pada umumnya, yaitu dia tidak mampu mengadakan perjalanan ke masjid, gitu ya. Atau kalaupun bisa ke masjid, di masjid tidak bisa bertahan lama, harus baring terus, ya. Atau kalaupun dia ikut sholat khusyuknya hilang gara-gara menahan sakit. Nah, ini semua uzur yang membolehkan dia tidak datang sholat Jumat. Tidak wajib sholat Jumat bagi orang yang sakit seperti ini. Paham? Tapi kalau dia paksakan sambil menahan sakit, ya sah-sah saja Jumatannya. Cuma tentu saja sholat sambil menahan sakit ini hukumnya makruh. Ya, yakni ketika masih ada opsi lain. Opsi lain. Yakni dia paksakan dirinya pergi sholat Jumat tapi sambil menahan sakit, ini hukumnya makruh karena menghilangkan kekhusyuan. Syariat memberikan keringanan kepada dia. Tidak usah sholat Jumat, sholat zuhur saya di rumah. Baik. Maka syarat wajib Jumat yang keenam adalah sehat. Orang sakit tidak wajib sholat Jumat. Perhatikan, kalau sakitnya sudah ada sebelum pergi ke masjid. Pertanyaan, bagaimana kalau sakitnya muncul setelah di masjid? Jadi tadinya tidak ada masalah, sehat-sehat, dia pergi sholat Jumat ke masjid. Iya, dia pergi sholat Jumat di masjid. Kemudian setibanya di masjid, setelah sholat sunnah gitu ya, kemudian mendengarkan khutbah, tiba-tiba sakit.
Tiba-tiba apa? Sakit. Ya. Kambuh penyakitnya. Maka di sini dia tidak boleh meninggalkan salat Jumat. Enggak boleh. Jadi bedakan antara sakitnya sebelum datang sama sakitnya ketika dia sudah di masjid. Kalau sakitnya muncul sebelum datang masjid, maka uzur, tidak usah datang. Baik. Tapi kalau dia sudah ada di masjid, kemudian sakitnya muncul, maka dia tidak boleh tinggalkan sholat Jumat. Tetap wajib sholat Jumat. Paham? Kecuali kalau memang keadaan tidak memungkinkan harus dirawatin, harus keluar masjid, maka barulah. Jadi kondisinya darurat. Selama dia masih bisa tahan, tidak membahayakan nyawanya, gitu ya. Nah, maka tetap dia wajib Jumat. Kenapa? Sudah ada di masjid. Baru kambuh penyakitnya. Paham? Jadi bedakan antara sakit sebelum datang ke masjid sama sakit ketika sudah ada di masjid. Saya ulangi, untuk salat Jumat saja ini ya, untuk salat Jumat. Kalau sakitnya sebelum ke masjid, maka tidak wajib datang salat Jumat. Tapi kalau dia sudah terlanjur sudah ada di masjid, gitu ya, kemudian sakitnya baru datang, kambuh, maka dia tidak boleh tinggalkan masjid kecuali darurat. Wajib tetap salat Jumat kecuali darurat. Ini berbeda dengan salat 5 waktu. Salat 5 waktu kalau dia sakit, mau sakitnya sebelum ke masjid atau sakitnya di dalam ketika sudah di masjid, boleh ditinggalkan salat jamaah. Jelas sampai sini? Kenapa? Karena salat 5 waktu masih bisa dikerjakan sendirian. Beda dengan Jumat. Jumat harus berjamaah. Kalau ditinggalkan ini tanpa alasan yang kuat, padahal dia sudah di dalam masjid, baik, maka dia tetap harus berjamaah Jumat. Kecuali dalam keadaan tidak mungkin lagi dia bertahan di masjid, harus keluar. Ya, wallahu alam bissawab. Syarat wajib Jumat yang terakhir wal iqamah, mukim. Siapa kemarin mukim? Siapa itu mukim? Orang yang mengadakan perjalanan ke tempat yang jaraknya lebih dari 80 kilo ya, safar jarak jauh, dan meniatkan tinggal di sana lebih dari 3 hari, 4 hari minimal. Jadi selama niat tinggalnya di sana kurang dari 4 hari, misalnya 3 hari, itu masih musafir selama 3 hari di sana. Tapi kalau dari awal niatnya tinggal di sana sudah lebih dari 3 hari, maka sejak tiba di situ dia berstatus mukim, wajib sholat Jumat. Nah, wajib sholat Jumat. Nah, kalau mukim saja wajib Jumat, apalagi mustautin. Mustautin siapa? Orang yang tinggal di, ya memang punya rumah di sini, tidak pindah-pindah lagi. Nah, saya ke Makassar, niatnya tinggal di sana sepekan, ada urusan sepekan. Maka sejak sampai di Makassar mukim, tidak boleh menjamak di sana, tidak boleh mengkosok di sana, tetap wajib Jumat di sana. Kenapa? Saya mukim. Dari awal niat tinggal 6 hari atau 7 hari. Musafir tidak wajib Jumat, tapi sunnah. Tetap sah Jumatnya kalau musafir sholat Jumat, tapi tidak wajib. Siapa yang dimaksud dengan musafir di sini? Musafir yaitu orang yang sementara perjalanan dan orang yang tiba di suatu tempat yang jarak safarnya jauh dan dia niat tinggal di sana maksimal 3 hari. Maka dia selama 3 hari di sana masih berstatus sebagai musafir. Misalnya saya ke Makassar hari Kamis. Ya niatnya 3 hari doang di sana. Besok Jumat, apakah saya wajib sholat Jumat? Tidak wajib. Paham ya? Tidak wajib karena saya musafir di 3 hari itu. Nah, ini tentu saja bagi yang safar di hari Kamis atau bukan pada hari Jumat lah intinya. Tapi kalau dia safar pada hari Jumat, kata para fuqaha, kalau dia safarnya hari Jumat, apa hukum salat Jumat bagi dia di jalan? Kalau dia safar hari Jumat, kata para fuqaha, kalau safarnya dia sebelum subuh, dia sudah tinggalkan kampungnya, maka gugur kewajiban salat Jumat di jalan, tidak wajib. Kalau dia tinggalkan kampungnya sebelum subuh di hari Jumat, maka dia tidak wajib sholat Jumat di jalan. Tidak wajib sholat Jumat hari itu, karena dia musafir. Tapi kalau dia tinggalkan kampungnya setelah subuh, maka dia wajib sholat Jumat. Walaupun dia musafir, tapi ketika masuk subuh dia masih mukim.
Jelas ya? Berkumpul padanya dua status dalam satu hari, status mukim dan status musafir. Apa kaidahnya? Didominankan, diutamakan sisi mukim. Jadi kalau ada orang pagi-pagi mukim, siang-siangnya musafir, maka hukum mukim masih berlaku baginya. Secara umum seperti itu. Kecuali yang ada ya pengecualiannya tentu saja. Maka dia masuk subuh, dia belum tinggalkan kampung halamannya. Masuk sholat subuh kan sudah masuk hari. Dia belum tinggalkan kampung halamannya, berarti dia masih mukim. Jam 9 jam 8 hari Jumat pagi-pagi dia baru tinggalkan kampungnya. Berarti sejak jam 8 dia musafir, tapi pagi harinya dia mukim. Maka di sini didominankan hukum mukim, yaitu dia tetap wajib sholat Jumat di jalan. Karena itulah para fuqaha rahimahumullah mengatakan sholat safar di hari Jumat hukumnya safar setelah terbitnya fajar di hari Jumat. Paham? Hukum safar setelah terbitnya fajar di hari Jumat adalah haram. Dan safar setelah terbitnya fajar di hari Jumat adalah haram kecuali dia bisa Jumatan. Kecuali dia bisa Jumatan. Apakah Jumatan di tengah jalan atau dia yakin bisa sampai ke tempat tujuannya sebelum masuk Jumat, sebelum mulai sholat Jumat, maka baru boleh. Kalau misalnya dia safar hari Jumat setelah subuh, dalam keadaan tidak pasti saya bisa Jumatan di jalan atau tidak, maka haram safar pada hari Jumat. Jelas ya? Haram safar pada hari Jumat. Kalau safarnya setelah subuh dan dia tidak yakin bisa sampai di sana sebelum Jumat, dia tidak yakin dia bisa singgah nanti di tengah jalan, maka haram safar pada hari Jumat setelah subuh. Kalau safarnya hari Jumat sebelum subuh, aman. Sholat Jumat gugur dari dia memang dari asalnya. Baik. Tapi kalau safarnya setelah Jumat, setelah subuh di hari Jumat, maka dia tidak boleh safar kecuali dia pastikan dia bisa Jumatan. Apakah di tengah jalan atau di tempat tujuannya. Paham? Wallahu a'lam bishawab. Ini selesai 7 syarat wajib sholat Jumat. Yani orang yang wajib sholat Jumat. Ketika terpenuhi 7-7-nya, maka orang itu wajib sholat Jumat. Siapa itu? Muslim, baligh, berakal, merdeka, laki-laki, sehat dan mukim. Apalagi mustautin tentu saja. Ketika 7 syarat yang terpenuhi, maka dia wajib sholat Jumat. Allahu a'lam bishawab. Tsumma qala rahimahullah, menyebutkan syarat syah Jumat yang disebutkan di matanya. Syurutul Jumu'ati sittah. Syarat syah Jumat ada 6. Yang pertama, antakuna kulluha fi waqti zuhur. Pelaksanaan sholat Jumat semuanya harus di dalam waktu sholat zuhur. Kenapa? Karena Jumat adalah pengganti zuhur, maka dia mengambil hukumnya termasuk waktunya. Di antaranya adalah hukum waktunya. Maka waktu Jumat masuk dan keluar sama seperti masuk dan keluarnya sholat zuhur. Aldi, kapan sholat zuhur masuk? Ya, ketika zawal tergelincir matahari. Kapan zuhur habis? Ketika bayangan benda sudah sama tinggi dengan benda aslinya ditambah dengan dhilul istiwa, bayangan yang pertama kali muncul setelah matahari pindah ke barat. Nah, jadi itu awal dan akhir waktu zuhur, itu juga awal dan akhir waktu Jumat. Maka syarat syah salat Jumat adalah Jumat beserta dengan 2 khutbahnya dikerjakan di dalam waktu. Qala rahimahullah, al-ma'na annal awwala min syuruti sihhatil jumu'ah iqa'uha kulliha ay ma khutbataiha fi waqti zuhur. Maknanya adalah syarat pertama dari syarat syah salat Jumat adalah semuanya dikerjakan ay ma khutbataiha, semuanya yakni Jumat beserta dengan 2 khutbahnya semuanya harus iqa, jatuh, terjadi fi waqti zuhur, di dalam waktu zuhur. Nah, wala yajuzu syuru'u fiha ma'asyakki fi baqa'i waqtiha. Nah, wala tasih, maka tidak boleh memulai sholat Jumat dalam keadaan ragu-ragu waktu yang tersisa dari zuhur masih cukup untuk Jumatan atau tidak.
Misalnya seperti kita kasih contoh kemarin ya, anggaplah satu kampung sepakat mengundurkan sholat Jumat. Kita sholat Jumatnya jam 3 saja. Ya, misalnya sholat Jumatnya jam 3. Boleh atau tidak? Boleh, yang penting satu Jumat di kampung itu toh Jumatan. Baik. Ketika diundurkan sholat Jumat sampai jam 3, qadarullah terjadi sesuatu, tertunda lagi. Akhirnya selesai urusannya, selesai semuanya jam 3.10 misalnya. Kalau kita estimasi asar masuk jam 3.15, berarti tinggal berapa? 5 menit. 5 menit kira-kira cukup 2 khutbah sama 2 rakaat sholat? Kalau dia ragu-ragu, apalagi kalau dugaan besar, apalagi kalau yakin, enggak cukup, maka dia tidak boleh Jumat dari awal. Tidak sah sholat Jumatnya. Tidak boleh misalnya, tinggal 5 menit ya, kita tes aja deh, khutbah baru Jumat. Paham sampai sini? Tes. Kalau memang tidak cukup ya kita sholat zuhur, tapi siapa tahu masih dapat. Sementara 5 menit dugaan besar nggak dapat. Maka di sini kapan dia khutbah, kapan dia sholat Jumat berdosa. Karena sudah jelas ini tidak akan cukup. Itu dugaan besar dia tidak cukup. Atau ragu-ragu tidak cukup. Ini ibarat belum masuk waktu, ragu-ragu dia terus dia pergi takbiratul ihram. Sah atau tidak? Tidak sah. Salah satu syarat sah sholat adalah masuknya waktu. Apakah yakin atau dugaan besar? Kalau ragu-ragu sudah masuk atau belum terus dia bilang Allahu Akbar, tidak sah. Sama seperti di sini. Kalau dari awal dia ragu-ragu ini 5 menit cukup untuk Jumatan atau tidak, ragu-ragu, sekedar ragu-ragu, sudah tidak sah sholat Jumatnya. Haram hukumnya sholat Jumat. Apa yang dilakukan? Langsung sholat zuhur saja. Jelas ya? Langsung sholat zuhur. Kata beliau, fala yajuzu syuru'u fiha ma'asyakki fi baqa'i waqtiha wala tasih. Maka tidak boleh seorang memulai khutbah Jumat kemudian sholat Jumat dalam keadaan ragu-ragu waktu yang tersisa masih cukup atau tidak. Kalaupun dia ngotot kerjakan, la tasih, tidak sah, berdosa dia. Dan dia berdosa dengan 2 dosa. Yang pertama, dosa karena melanggar larangan, dan yang kedua karena talabbasa bi ibadatin fasidah, mengerjakan ibadah yang jelas tidak sah. Baik. Ketika waktu zuhur yang tersisa sudah mepet, anggaplah 10 menit. 10 menit cukup enggak khutbah sama 2 rakaat Jumat? Mungkin cukup, mungkin tidak. Tidak boleh khutbah Jumat. Tidak boleh sholat Jumat. Langsung sholat zuhur dari awal. Kalau syak, ragu-ragu. Jelas sampai sini? Nah, apa yang mereka lakukan? Wa yuhrimuna bi dhuhri wujuban idza dhaqal waqtu an ayyasa'aha ma khutbataiha bi aqalli mujzi'in. Mereka takbiratul ihram dengan sholat zuhur saja. Wujuban, mereka wajib sholat zuhur kalau waktunya mepet, tidak muat untuk mengerjakan Jumat dengan 2 khutbahnya, bi aqalli mujzi', dengan cara yang paling ringkas. Dengan cara yang paling ringkas. Nah, maka dari awal dia sholat zuhur. Baik. Sekarang, walau syakka fi baqaihi fanawaha in baqiyal waqtu wa illa fa dhuhur. Sahha inda Ramli khilafan Ibnu Hajar. Sekarang, kalau dia ragu-ragu ini cukup atau tidak, 10 menit bisa cukup, bisa tidak. Akhirnya apa? Dia taklik niatnya. Ayo kita mulai khutbah saja. Kalau memang sebentar masih cukup waktu, lanjut dengan Jumat. Kalau enggak cukup waktu, baru zuhur. Baik. Misalnya nih 10 menit ya, kita pakai khutbah dulu. Khutbahnya misalnya khutbahnya 5 menit, sisanya 5 menit. Ada kemungkinan seperti itu? Ada kemungkinan. Atau mungkin khutbahnya 7 menit atau 8 menit, sholatnya 2 menit. Ada kemungkinan seperti itu? Ada kemungkinan juga. Jadi ragu-ragu apakah 10 menit ini bisa cukup untuk 2 khutbah dan sholat Jumat atau tidak cukup. Kemudian dia mentaklik niat, mengaitkan niatnya. Dia katakan apa? Fanawaha im baqiyal waqtu wa illa fadhuhur. Dia meniatkan bahwa kita lakukan ini kalau memang masih cukup waktu, kalau tidak maka sebentar sholat zuhur. Atau misalnya ketika takbiratul ihram tinggal 2 menit, tinggal 3 menit, cukup enggak? Ragu-ragu ini. Dia niatkan dengan niat apa? Sholat Jumat kalau cukup waktu, kalau sebentar di tengah sholat habis waktu langsung sholat zuhur. Apa hukumnya? Sahha inda Ramli khilafan Ibnu Hajar. Maka sholatnya sah menurut Ar-Ramli, sementara Ibnu Hajar mengatakan
tidak sah. Baik, wallahu alam bissawab. Iya. Sudah ya? Tentu saja di sini perhatikan, tentu saja di sini yang dibicarakan adalah ta'liq niatnya dan ternyata betulan masih cukup. Paham? Boleh nggak saya menta'liq niat? Sementara kemudian kenyataan sebenarnya masih apa? Masih cukup. Maka kata Ramli ta'liq niatnya sah. Kata Ibnu Hajar tidak sah menta'liq niat. Adapun kalau kenyataannya tidak cukup waktu, ya sepakat Ar-Ramli dengan Ibnu Hajar tidak sah. Harus sholat zuhur. Paham nggak ini? Harus sholat zuhur. Itu yang menjadi mahalul khilafnya. Mahalul khilafnya adalah ketika syakka masih cukup atau tidak, dan ternyata nampak belakangan bahwa masih cukup. Tapi di awal dia menta'liq niat seperti itu. Kata Ramli sah, kata Ibnu Hajar tidak sah. Itu kalau apa? Kalau kenyataannya masih ada waktu yang masih cukup waktu yang tersisa. Tapi kalau misalnya tidak cukup, maka hatta keduanya pun mengatakan tidak boleh. Iya, dia wajib sholat zuhur. Allahu a'lam bissawab. Iya. Ini yang pertama ya, pendapat atau syarat syah yang pertama dari syah sholat Jumat, yaitu sholat Jumat beserta 2 khutbahnya harus dikerjakan di waktu zuhur. Ya, maka di sini perlu diperhatikan, terkadang ada masjid-masjid itu yang terlalu cepat Jumatan. Belum masuk zuhur, khatibnya sudah naik ke mimbar karena sudah banyak orang. Akhirnya dia bilang innal hamdalillah. Hamdalah itu rukun Jumat, rukun khutbah, atau dia bilang alhamdulillahirabbil alamin. Itu rukun khutbah Jumat. Ketika ada rukun khutbah Jumat yang diucapkan sebelum masuk waktu, walaupun yang lainnya dalam waktu, maka khutbah Jumatnya tidak sah. Kalau ada rukun khutbah Jumat dibacakan sebelum masuk waktu, walaupun sisanya dalam waktu semua, maka tidak sah. Ibarat orang takbiratul ihram belum masuk waktu, setelah baca Al-Fatihah sudah masuk waktu, tetap tidak sah salatnya, karena ada bagian dari rukun salat sebelum masuk waktu. Demikian pula kalau ada rukun khutbah yang diucapkan sebelum masuk waktu zuhur, maka khutbahnya tidak sah. Kalau khutbahnya tidak sah, salat Jumatnya juga tidak sah. Paham? Bagaimana kalau ketahuan setelah sholat Jumat, selesai sholat Jumat baru ketahuan, ternyata tadi saya mengucapkan hamdalah, ternyata belum masuk sholat Jumat, belum masuk waktu zuhur, jadinya khutbah saya tidak sah. Apa yang dilakukan? Kalau masih waktu zuhur masih lapang, diulangi Jumatannya, diulangi khutbahnya, khutbah ulang lagi 2 kali, baru sholat Jumat lagi. Ya, sampai sini. Jadi bukan cuma khutbahnya yang diulang, khutbah dan sholat Jumatnya diulang. Kenapa? Karena wajib tertib. Bukan disebutkan nanti tertib. Tertib itu khutbah dulu baru sholat, bukan sholat baru khutbah. Baik. Jadi kalau khutbahnya bermasalah, sholatnya ikut bermasalah. Kalau mau diulang, ulang khutbahnya, ulang juga sholat Jumatnya. Wallahu a'lam bishawab. Baik. Dan pendapat ini, pendapat yang mengatakan bahwa sholat Jumat itu waktunya sama seperti sholat zuhur, ini pendapat mayoritas ulama dari kalangan a'immatus salasa, Abu Hanifah, Malik dan Asy-Syafi'i. Ketiganya berpendapat bahwa sholat Jumat waktunya sama seperti sholat zuhur. Sementara Imam Ahmad rahimahullah al-Hanabilah mengatakan bahwa waktu sholat Jumat sama seperti waktu sholat Id. Imam Ahmad rahimahullah berpandangan bahwa waktu sholat Jumat sama seperti waktu sholat Id. Orang lebaran jam berapa sholat Id? Jam 7.16. Jam 6.16 sudah bisa. Jam 6.30 sudah bisa sholat Id. Jelas sampai sini? Sudah bisa sholat Id. Maka menurut Hanabilah, kalau ada orang sholat Jumat 6:30 pagi, ya, jelas sampai sini sah karena sudah masuk waktu. Sudah masuk waktu. Jelas sampai sini. Ada pun pendapat imam yang 3 termasuk Imam Syafi'i, mereka mengatakan Jumat tidak boleh dilaksanakan kecuali setelah masuk zuhur. Karena waktu Jumat adalah waktu zuhur. Paham? Wallahu a'lam bishawab. Sudah, ini selesai syarat syah salat Jumat yang pertama. Yang kedua, wa an tuqama fi khilqatil balad. Iya. Syarat syah salat Jumat yang kedua adalah harus dikerjakan di dalam pemukiman. Di dalam pemukiman. Apakah berupa masjid ataukah berupa lapangan? Bukan syarat syah salat Jumat harus di masjid, harus di bangunan.
Boleh sholat Jumat di luar, di outdoor boleh. Yang penting outdoornya ini masih di dalam pemukiman, di tengah-tengah pemukiman. Namanya khilqatil balad. Al-ma'na anna tsani min syuruti sihhatil jumu'ah an tuqama fi khilqati abniyati awtanil mujammi'in. Iya. Kata beliau rahimahullahu taala, maknanya iya, bahwa syarat sah salat Jumat adalah salat Jumat dikerjakan di dalam apa? Di dalam lingkup di tengah-tengah bangunan dari waton kota yang berkumpul, yang rapat-rapat itu. Baik, di tengah-tengahnya. Jelas sampai sini? Walaupun bukan masjid. Walaupun bukan masjid. Misalnya masjidnya di kampung itu tidak cukup. Ada lapangan. Lapangannya di mana? Di tengah-tengah kampung juga. Oke, kita sholat Jumat di lapangan. Nah, tapi kalau lapangannya di luar kampung, maka tidak boleh sholat Jumat di sana. Karena di luar kampung artinya di luar pemukiman. Tidak boleh, tidak ada sholat Jumat di luar pemukiman. Jelas ya? Di mana Nabi sallallahu alaihi wasallam ya, atau ketika sholat Jumat semua didirikan di kota Madinah karena itu adalah satu-satunya masjid di dalam pemukiman. Ada masjid di luar kota Madinah tapi tidak ada sholat Jumat. Kenapa bukan pemukiman? Nah, jelas ya? Jadi tidak dipersyaratkan sholat Jumat di masjid, boleh di lapangan, boleh di outdoor. Nah, bahkan walaupun bukan masjid yang diwakafkan, sekedar gedung atau tempat aula sekolah, bukan wakaf, tetap boleh dipakai sholat Jumat di situ. Karena bukan syarat sah sholat Jumat masjid. Jelas ya? Nah, khilafah lil Malikiyah, al-Malikiyah mempersyaratkan harus masjid. Kemudian dikatakan walau min khasyabin au qasbin au sa'afin wa ma bainahuma. Apapun jenis bangunan rumahnya. Ya, mau dari kayak kita sekarang yang permanen ataupun yang semi permanen, jelas ya, atau yang tidak permanen. Intinya orang tinggal di situ. Mau dari batu, mau dari bata, ya, batako, mau dari kayu, mau dari apa namanya? Kalau kita bilang gamaca ya, di Makassar ya. Nah, bambu ya. Nah, apapun itu yang penting dia di pemukiman, apapun bentuk rumahnya gitu. Nah, maka tetap sah untuk sholat di tengah-tengahnya. Ya. Sudah ya? Wa ma bainahuma. Di sini wa ma bainahuma di sini kurang tepat. Yang benarnya wa ma bainaha. Jadi hak kembali kepada abniyah. Ya. Jadi dia sholat di salah satu bangunan itu atau dia sholat di tengah-tengah bangunan itu, di tanah kosong, lapangan di tengah-tengah bangunan tersebut. Wa ma bainaha min kulli mahallin la yajuzu li muridis safar al-qasru fi. Dan dia boleh sholat Jumat di semua tempat di mana musafir belum boleh mengqasar ketika masih di situ. Kalau kampung itu dikelilingi gedung, dikelilingi dinding, kapan boleh mengqasar? Nah, kampung kalau zaman dahulu dikelilingi gedung, dikelilingi dinding, kapan seorang musafir boleh mengqasar? Sudah lewati dinding tersebut. Paham? Nah, tempat di mana musafir sudah boleh mengqasar, di situ tidak boleh sholat Jumat. Kenapa? Karena berarti sudah di luar pemukiman. Ketika musafir masih di dalam kampung, masih dalam dinding, boleh nggak dia qasar? Dia musafir 100 kilo ini, tapi dia masih dalam dinding kotanya, boleh nggak dia mengqasar? Nggak boleh. Nah, di situ boleh Jumatan. Ya, min kulli mahal, di tempat manapun, la yajuzu li muridis safar, di mana di tempat itu tidak boleh orang yang mau safar al-qasru fihi. Dia belum boleh mengqasar di situ. Ya. Nah, wallahu taala alam bisawab.
Kata beliau rahimahullah, "Walau lazama ahlul khiyami mawdi'an min as-sahra, lam tasihul jumu'atu min tilkal khiyam." Seandainya orang-orang yang berkemah, khiyam, ya, ahlul khiyam, yakni ada kaum Badui, Arab Badui, suku nomaden yang mereka berpindah-pindah. Mereka misalnya mereka ini jumlahnya sampai 40 orang. Berapa misalnya 10 kakak, ya. Ini 10 kakak ini pindah-pindah, musim panas dia pindah ke kota dingin, pindah ke daerah dingin, bangun tenda dari situ, tinggal selama berapa lama? Selama musim panas. Baik, dia tinggal di daerah dingin. Masuk musim dingin, bongkar lagi tendanya, pindah lagi ke daerah yang panas. Berapa lama tinggal di situ? Selama dibutuhkan. Ya kan? Selama dibutuhkan. Tapi ini orang tidak punya tempat tinggal. Ini kemah walaupun banyak, ini bukan pemukiman. Paham sampai sini? Kemah itu tidak dianggap pemukiman karena tidak dianggap sebagai tempat tinggal. Beda dengan rumah dari kayu, kan begitu. Walaupun dari kayu tapi rumah, bukan kemah. Maka kemah di tengah padang pasir walaupun jumlahnya sampai puluhan orang, lam tasih al-jum'atu fi tilkal khiyam. Tidak sah orang-orang di kemah itu untuk mendirikan sholat Jumat di tengah padang pasir. Sebagaimana kita katakan kemarin, tidak sah sholat Jumat di pinggir pantai, di tengah hutan, di tengah laut, tidak sah sholat Jumat. Yang ada mereka sholat zuhur. Termasuk orang-orang yang ada di kapal laut, yang safar di kapal laut, tiba hari Jumat, mereka sholat zuhur, bukan sholat Jumat. Karena tidak ada sholat Jumat di tengah laut. Watajibu alaihim. Nah, sekarang ada misalnya penduduk, ada orang ini nih, kampung dikelilingi apa tadi, dinding, terus ada satu keluarga, dua keluarga tinggal di luar dinding itu, tinggal di luar dinding. Apakah orang ini wajib sholat Jumat? Hah? Tinggal di luar dinding, tapi kalau dihitung-hitung sampai 40 orang ini di luar dinding, apakah mereka wajib Jumatan? Hah? Tidak wajib. Seperti ahlul khiyam tadi ya, ahlul khiyam berkemah dan semacamnya. Ya sampai sini? Iya. Tidak wajib mereka sholat Jumat. Kenapa? Karena mereka bukan pemukiman. Kemudian, bagaimana kalau mereka mendengar azan dari dalam kota? Apakah mereka wajib masuk ke dalam? Watajibu alaihim insami'un nida'a min mahalliha. Tapi mereka tetap wajib sholat Jumat kalau mereka mendengarkan suara azan dari tempat pelaksanaan Jumat di dalam pemukiman. Wa illa falah, kalau dia tidak dengar suara khutbah suara azan Jumat, maka mereka tidak wajib masuk ke kota. Nah, ini berlaku juga bagi kampung-kampung. Misalnya begini, perhatikan. Ada dua kampung bertetanggaan. Dusun A, dusun B kalau kita sekarang. Kampung A, kampung B. Kampung A terpenuhi syarat sholat Jumat, terpenuhi. Kan? Kampung B tidak terpenuhi syarat sholat Jumat. Maka kampung A wajib Jumatan, kampung B sholat zuhur. Kan? Sholat zuhur. Tapi kampung B yang tinggalnya paling pinggir di sini, dekat dengan kampung A, kalau dia mendengarkan azan dari kampung A, maka dia wajib datangi kampung A. Yang tidak mendengarkan azan dari kampung A, sholat zuhur saja di kampung B. Nah. Jadi walaupun di tempat dia tidak wajib Jumatan, tapi kalau dia mendengar azan dari kampung sebelah, ya di kecamatan dia misalnya tidak terpenuhi syarat Jumatan, dia dengar azan dari kecamatan sebelah, dia wajib untuk datang sholat Jumat. Nah, tentu saja dia mendengar di sini dalam konteks pendengarannya normal, lemparan suaranya juga muazin normal, dalam kondisi angin ya yang membawa udara juga normal, paham ya? Kalau terpenuhi syarat maka dia pergi Jumat. Sebagian fuqaha muasir memberikan batasan sekitar 1 kilo. Di zaman dahulu di buku-buku fikih itu kalau dikonversi jadi 3 kilo, 3 mil mereka mengatakan. Ya, sekitar 3 kilo. Kalau di zaman dahulu orang yang masih tinggal 3 kilo dalam radius 3 kilo dari dinding kota, dia akan masih mendengar suara azan. Maka dia wajib pergi Jumatan di zaman dahulu. Tapi zaman dulu kan orang belum ada polusi, tidak ada industri, tidak ada apa-apa ya. Jarak 3 kilo masih kedengaran azan. Zaman sekarang sudah tidak memungkinkan. Makanya sebagian masyayikh mengatakan paling banter itu jaraknya 1 kilo. 1 kilo di luar kampung itu normalnya dia akan dengar. Kalau tidak ada gangguan, tidak ada apa, masih bisa kedengaran gitu. Baik. Maka mungkin ya bagusnya bagi orang yang tinggal 1 kilo dari kampung yang diadakan Jumatan, dia wajib ke sana untuk datangi salat Jumat. Wallahu a'lam bishawab. Sallallahu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wasallam. Alhamdulillahirabbil alamin.